Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa rahimakumullah, tak bosan-bosannya kami senantiasa mendoakan kepada pemirsa semuanya agar kiranya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya juga berkahnya agar pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dilapangkan hati dan rezekinya, dan Allah memberikan kemampuan untuk tetap konsisten dalam nikmat iman dan Islam yang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembahasan kita kali ini adalah makna Rabb. Namun sebelumnya kami memohon dukungan para pemirsa semuanya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komennya. Serta jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan serta update-update di channel peradaban ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara lughawi Rabb memiliki makna yaitu mendidik, memelihara, mengatur, dan menjaga. Kata Rabb juga dipakai dalam makna tuan dan pemilik. Misalnya Rabbul Mal, pemilik harta, dan Rabbud Dar, pemilik rumah. Jadi kata Rabb di samping berarti Tuhan, penguasa, pengatur, dan pencipta, juga bermakna mendidik dan menumbuhkannya atau tarbiyah. Di dalam Al-Quran, kata Rabb digunakan dalam beberapa maksud. Akan tetapi antara makna yang satu dengan makna yang lain saling bersesuaian dan memiliki kaitan yang erat. Makna-makna Rabb di dalam Al-Quran tersebut antara lain. Pertama, Rabb memiliki makna Maha Pencipta, Maha mengatur segala urusan. Dalam surat Yunus ayat 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di iznihi zalikumullahu rabbakum fa'buduh afala tazakkarun. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersamayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Rabbmu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air dari langit, lalu dia mengeluarkan dari hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki bagimu.
Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan selanjutnya di ayat yang lain yaitu surat Yunus ayat ke-31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maiti minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Makna Rabb yang kedua, yaitu Rabb memiliki makna pembimbing, pengawas, dan majikan. Seperti halnya dalam surat Al-Muzammil ayat ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattahidahu wakila. Dialah Rabb di timur dan di barat. Tidak ada ilah, tidak ada Rabb melainkan Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindungmu. Di ayat lain yaitu surat Hud ayat ke-34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allah yuridu ay yughwiyakum wa huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidak akan membawa manfaat kepadamu nasihatku jika aku mau menasihati kamu sekalian, apabila Allah mau menyesatkan kamu. Dia adalah Rabb kamu, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat ke-38, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi, dan tidak ada satupun burung yang terbang dengan dua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu juga. Tidak pernah kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab ini, kemudian kepada Rabb merekalah semua akan dikumpulkan. Makna Rabb yang ketiga, Rabb memiliki makna pemimpin yang diakui kekuasaannya dan dipatuhi perintahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegangan kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain
sebagai Rabb-Rabb selain Allah. Jika mereka berpaling ke belakang, maka katakanlah, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Makna Rabb yang keempat, yaitu Rabb memiliki makna maharaja, penguasa atau pemilik. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb atau pemilik rumah ini, yaitu yang memberi makan kepada mereka dari kelaparan dan memberi keamanan kepada mereka dari rasa takut. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, yaitu Rabb yang memiliki kekuasaan dari segala apa yang mereka sifatkan. Dan salam sejahtera atas para rasul dan sekalian pujian serta sanjungan hanyalah milik Allah, Rabb bagi alam semesta. Makna Rabb yang kelima, Rabb memiliki makna pemilik hukum dan pembuat undang-undang. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi munib. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah Allah Rabbmu. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Keterangan berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadarika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkarun. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya kepada orang kafir, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Demikianlah keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang makna Rabb sesuai dengan yang tertulis di dalam Al-Quran. Selanjutnya, setelah kita mengenal makna Rabb, maka ada sifat-sifat Rabb yang harus kita ketahui. Wahyu pertama secara tegas telah menginformasikan kepada manusia tentang penciptaan manusia dan alam ini. Pada wahyu pertama ini pula, dia telah memberikan penjelasan yang mendasar kepada manusia tentang siapa sebenarnya yang menciptakan manusia serta bagaimana ciri-cirinya. Hal itu sangat penting karena menyangkut persoalan hidup manusia yang paling mendasar. Adapun ciri dan sifat-sifat ketuhanan atau ciri daripada sifat-sifat Rabb yang sesuai dengan keyakinan hati nurani manusia, yaitu antara lain. Yang pertama, Rabb adalah Al-Khaliq atau Maha Pencipta. Sifat yang paling menonjol dan yang paling mudah dipahami manusia adalah bahwa Tuhan atau Rabb itu adalah Sang Pencipta. Sifat ini pula
sifat yang paling sederhana dan mudah dipahami manusia dalam tingkat berpikir yang rendah sekalipun. Wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5 memberikan penjelasan yang gamblang dan tidak rumit. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sang penguasa alam ini haruslah dia yang telah menciptakan alam semesta. Kalau bukan yang menciptakannya, maka tidak patut dan tidak berhak disebut sebagai Tuhan atau Rob. Dengan demikian, mudah bagi manusia untuk menyeleksi, kemudian menentukan yang paling pantas diakui sebagai Tuhan atau Rob. Adakah dia matahari, bintang, api, pohon, batu, manusia, ataukah ada Tuhan yang lain? Akal dan hati nurani begitu mudah mencerna. Semua yang disebutkan di atas tidak pernah mencipta. Malahan semuanya diciptakan. Bahkan manusia sendiri pada hakikatnya tidak pernah mencipta sesuatu apapun. Karena mencipta itu arti yang sesungguhnya adalah mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Adapun yang dilakukan oleh manusia selama ini bukan mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, tetapi mengubah sesuatu benda dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sedangkan bahan dasarnya telah tersedia di alam ini. Sifat yang kedua yaitu sifat Rabb sebagai Al-Akram atau sifat yang maha mulia. Akal setiap manusia dapat menerima bahwa Sang Pencipta itu mestinya dia yang memiliki kekuasaan. Sang Pencipta alam tentu juga yang memiliki kekuasaan terhadap alam ini. Ciri dari sifat mulia itu terdapat pada derajat dan kedudukannya yang tinggi. Kekuasaannya tidak terbatas, tidak sama dengan yang lain, serta terbebas dari keliru dan salah. Ciri-ciri seperti itu tentu tidak mungkin kita temukan pada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Karena makhluk itu semua diciptakan oleh Allah, maka dengan demikian ia tergantung dengan penciptanya. Surat Al-Alaq 1-5 menjelaskan bahwa hanya Dia yang maha mulia. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Robmu maha mulia. Sifat yang ketiga, Rob adalah Al-Alim. Jika Tuhan atau Rob yang kita maksudkan seperti di atas tadi adalah Dia Sang Pencipta atau Sang Pencipta alam semesta ini, maka sudah barang tentu Dia mengetahui tentang ciptaannya. Dia mengetahui rahasia langit dan bumi. Dia juga mengetahui segala yang nampak oleh manusia serta yang tersembunyi. Dia mengetahui kejadian hari ini yang telah lalu serta apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun manusia, maka pengetahuannya sangat terbatas. Jangankan mengetahui segala apa yang ada di alam, apa yang melekat pada dirinya sendiri pun banyak yang tidak diketahuinya. Lebih-lebih terhadap yang gaib seperti terhadap Tuhan, akhirat, surga, neraka, jin, malaikat, dan sebagainya. Tidak mungkin manusia mengetahuinya. Dalam hal-hal yang manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahuinya, maka Dia Sang Penciptalah yang berwenang untuk mengenalkannya kepada manusia. Dia yang berhak untuk mengenalkan kepada manusia siapa sesungguhnya Dia, bagaimana sifat-sifatnya, dan sebagainya. Demikian pula tentang rahasia yang lain. Untuk itu Dia menurunkan utusannya untuk memberi petunjuk kepada manusia apa yang tidak diketahui. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang telah mengajarkan manusia dengan pena atau kolam,
mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala berkenan memperkenalkan nama-nama yang terbaik kepada manusia yang hina ini. Pengenalan manusia terhadap Tuhannya lewat berikra pada alam ciptaannya bagaimanapun masih sangat terbatas. Manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaannya, bahwa Dia Maha Besar, Maha Pencipta, dan Maha Pemelihara. Tetapi untuk mengenal lebih jauh lagi kepada Zat yang Maha Gaib, manusia hanya dapat mengetahui informasi dari Tuhan sendiri. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat alam ciptaannya dan nama-nama yang diinformasikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makin lengkaplah pengenalan manusia terhadap Rabb-nya. Pengenalan yang lebih lengkap ini semestinya lebih meningkatkan kualitas komunikasi dan penghambaan manusia kepada Rabb-nya, lebih berakhlak dan lebih indah. Dalam sholat dan berdoa misalnya, kita tidak dapat berbuat semau kita, tetapi dituntut melakukannya sesuai dengan protokoler Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya itu. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.